Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi ya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya ya, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, apalagi diadu-adu dengan video yang gak karu-karuan itu. Aku gak pernah kasih izin untuk yang demikian ya. Bila berkenan linknya saja silakan di share, kalau enggak ya enggak usah. Enggak ada masalah. Oke, sebelumnya aku beri sedikit introduction ya. Akhir-akhir ini memang aku jarang mengunggah video kajian papan tulis ya. Kalau kami di grup kajian Isra itu menyebutnya kajian papan tulis. Jadi teman-teman yang ngaji di sini aku bikinkan grup WA ya, namanya kajian Isra, Islam Rasional. Itu mengatakan istilah begini nih, ngaji papan tulis, ada papan tulisnya ya. Akhir-akhir ini didominasi oleh kajian-kajian yang berupa voice ya, dari hasil diskusi-diskusi yang ada di TikTok gitu. Kenapa demikian? Ya lagi trial error, maybe ya. Ada perubahan atau tidak gitu. Terus berikutnya kesibukan ya, yang ini lagi proses, insya Allah sebentar lagi selesai bikin gubuk atau bangun gubuk ya, dengan kemampuan yang dimiliki ya. Jadi sebatas kemampuan yang dimiliki gitu. Jadi dengan demikian tentunya konsentrasinya itu terpusat ke sana ya. Sedangkan aku nggak bisa mengerjakan sesuatu kalau konsentrasinya itu sudah pecah gitu ya. Harus moodnya itu tidak terganggu gitu ya. Kira-kira itu yang menjadi sebab ya. Cuman bagaimanapun aku juga merasa rindu, merasa kehilangan kalian ya. Lama kita tidak ngaji papan tulis. Akhirnya di grup itu ada yang menyarankan teman kita supaya paling tidak ya 1 kali 1 pekan ya kajian papan tulisnya. Maka atas saran itu aku coba iakan ya, meskipun ini belum format yang apa ya, yang subtle kan, masih banyak kemungkinan nanti kembali ke format semula juga setelah pindah ke rumah sendiri ya, tidak kontrak lagi, meskipun pembangunannya sebatas kemampuan ya, kan otomatis sudah tidak terpecah lagi, bisa fokus mikir materi kajian ya. Terus kita kembali ke format awal atau gimana-gimananya, karena aku juga bermain di TikTok ya, meskipun tidak seperti yang diharapkan juga setelah masuk TikTok ya. Nanti kedepannya masih ada kemungkinan berubah ya. Jadi gimana-gimananya itu biarlah nanti kondisional saja. Tapi paling tidak saat ini aku akan memenuhi permintaan teman-teman untuk paling tidak sepekan sekali ada kajian papan tulisnya ya. Maka dari itu aku berusaha penuhi, dan itu akan kita unggah. Aku cari waktu di malam apa ya, malam
Isnain coba ya. Malam Isnain. Ya. Malam Isnain. Greto ini hari apa tuh? Ini hari Ahad ya, malam Isnain. Berarti nanti malam Isnin ya. Berarti nggak bisa. Malam Selasa ya. Kita upayakan malam Selasa supaya ada jeda dikit. Ya, karena nanti malam itu ada kajian seri terakhir ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai katakanlah membuka kajian yang sudah lama tertinggal ya. Kita tinggalkan tapi nggak berarti ditinggalkan selamanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita adalah literal sama verbal ya. Otoritas verbal ya atas literal ya. Ini kajian kita ini terkait dengan kitab suci. Gini ya. Otoritas verbal atas literal itu terkait dengan kitab suci. Jadi ini punya behind screen ya, dalam sebuah diskusi bersama teman-teman Kristen saat itu dari Katolik ya, yang dia tentunya bukan Katolik saja sih ya, karena dalam hal kitab suci ya ada persamaan, ada perbedaan ya. Katolik Protestan ada perbedaan yang sudah kita unggah itu ya. Dan ya, insya Allah nanti malam seri terakhir itu adalah tentang Deuterokanonika ya. Jadi Kristen Protestan dan Kristen Katolik ya, sebagai Katolik ini sebagai apanya? Sesepuhnya, kakaknya, masnya, bapaknya atau apa? Kalau kita anggap Katolik itu kakaknya, ya Protestan adiknya lah gitulah ya. Ini kan dalam kitab suci memang berbeda. Ada Deuterokanonika yang sama Katolik diterima sebagai kebenaran akan wahyu, tapi oleh Protestan ditolak. Artinya Deuterokanonika itu tidak lagi dimasukkan ke dalam kitab suci saudara kita Kristen yang Protestan. Yang itu sempat ditanyakan oleh soleha kita Gispati dan akhirnya menjadi dalam tanda kutip hiruk pikuk, rame, seru diskusinya ya. Tetapi walaupun demikian ada perbedaan di situ ya. Kristen Katolik begitu juga Kristen Protestan sama-sama menolak yang namanya Injil Barnabas. Ini mereka tolak. Ya. Injil Barnabas ini sama-sama mereka tolak. Protestan menolak, Katolik ya menolak. Mereka sama-sama kalau sudah masuk ke perjanjian baru itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu aja yang dipegang, yang terkanon ya. Kalau di perjanjian lamanya memang beda. Katolik ada Deuterokanonika, sementara di Protestan tidak ada Deuterokanonika. Ya itu juga sebetulnya ya masalah juga ya. Nanti kalau ternyata Deuterokanonika itu bukan wahyu, Katolik bermasalah itu mewayuhkan yang bukan wahyu. Tetapi kalau sebaliknya ya, ternyata Deuterokanonika itu wahyu, Protestan itu yang akan menanggung akibatnya nanti.
karena bukan wahyukan yang wahyu kan gitu ya. Tapi biarlah itu menjadi perdebatan internal saudara Kristen kita ya, di antara Katolik dan Protestan. Oke. Yang jelas mereka sama-sama kalau dalam perjanjian baru menerima Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Tentunya ada kitab-kitab yang lain ya. Kitab kiriman Paulus, ada Wahyu, ada Petrus ya. Itu tentu ya demikian. Nah, dan mereka sama-sama menolak Injil Barnabas ini. Ya. Aku sudah pernah unggah kajian tentang Injil Barnabas beberapa tahun lalu ya, dan itu responsibility-nya cukup subur itu ya, power-nya cukup banyak gitu ya. Tetapi khususnya teman-teman Kristen itu nggak bisa melihat bagaimana posisiku terhadap Injil Barnabas. Aku di situ memang tak bikin ngambang, aku tidak memberikan sebuah pernyataan sikap terhadap Injil Barnabas menerima atau menolak gitu loh. Sementara komennya itu sudah macam-macam. Ya, sudah macam-macam. Itu Injil palsu. Kenapa dipakai begini begitu? Banyak macam-macam. Ya biarlah. Kenapa diambangkan? Memang aku sengaja. Aku itu menunggu seandainya saja ada yang mengajak aku diskusi tentang Injil Barnabas, tapi di darat ya. Jangan diskusi TikTokan bikin rame seperti di pasar Rombeng aja ya. Diskusi itu ya di darat, kita ketemu muka. Ya. Ya. Jadi bisa lebih menjiwai aku di TikTok enggak lah ya. Harapanku sih begitu, ada yang mengundang diskusi Injil Barnabas. Baru aku nanti akan menyatakan sikap bagaimana sikapku terhadap Injil Barnabas. Menolak atau menerima gitu. Kalau di kajian kita yang beberapa tahun lalu aku kan tidak menentukan sikap itu. Memang aku ambangkan. Ya. Karena apa? Ya ada something yang perlu aku sampaikan. Tapi aku mau menyampaikan itu bila dalam sebuah diskusi formal gitu loh. Nanti kalau teman-teman khususnya santri-santri Israel yang mau tanya boleh. Nanti aku jawab di WA ya. Tapi kalau untuk dipublish seperti ini masih belum. Ya, karena ada sesuatu yang aku harapkan, yaitu tadi undangan diskusi untuk membicarakan Injil Barnabas ini. Oke. Di Injil Barnabas ini ketika diajukan oleh teman Islam ya, Injil Barnabas itu ditolak oleh teman Kristen, ditolak. Ya. Ditolaknya itu alasannya tahun. Itu biar keluar aja tuh momoy biar dia ya tahun dia kalau birahi gitu tuh kasihan tahun ya, tahun penulisan tuh aku lupa tahun berapa ditulis ya. Dengan tahun penulisan itu maka terlalu muda gitulah ya, maka ditolak. Kalau dibandingkan dengan 4 Injil kanonik yang disebut sinoptik, yang sebetulnya juga tidak sinoptik amat ya, karena juga terjadi pertentangan di antara Injil-Injil itu ya, apalagi kalau dibandingkan dengan Injil Yohanes itu tidak sinoptik itu ya. Kalau Matius, Markus, Lukas ya masih lumayan lah ya, khususnya Matius sama Markus sama Lukas tuh masih lumayan kedekatannya ya. Artinya kalau aku bilang sih sebetulnya tidak sinoptik, tapi masih lumayan dibanding dengan Matius, Markus, Lukas dihadapkan dengan Yohanes, itu jauh nggak sinoptik ya. Oke, sinoptik itu sinopsis, satu pandangan gitu lah. Meskipun kita tidak tahu apakah Matius, Markus, Lukas sama-sama memandang peristiwa itu. Karena nanti ini jadinya ya siapa ya yang menjadi saksi mata ya. Karena aku sempat ajukan ya pernyataan Lukas. Itu kan Lukas menulis informasi dari saksi mata. Jadi bukan Lukas sebagai saksi mata peristiwa itu, bukan. Kan dia bilang untuk Theophilus ditulisnya itu kan.
Dan dia menulis itu berdasarkan informasi dari saksi mata. Jadi bukan Lukasnya sebagai saksi mata. Ya, itu bisa dilihat di awal-awal Injil Lukas gitu ya. Theophilus itu kalau bahasa Arabiunnya itu lebih dekat hamba Allah kira-kira gitu ya. Theo itu Theos Allah ya, Fulis itu ya Philo atau kedekatannya hamba Allah lah gitu ya. Kira-kira begitu. Ya nggak pas amat sih ya. Oke. Alasannya tertolak karena tahun ya. Karena tahun gitu. Ya aku sih enggak masalah, silahkan saja gitu lah. Cuman yang akhirnya menjadi masalah ketika dikatakan bahwa literal itu lebih otoritas. Literal itu lebih otoritas dari verbal. Ini yang bermasalah. Dikatakan kalau literal itu literasi ditulis ya. Ada tahunnya, siapa yang menulis gitu. Kalau verbal itu ucapan, hafalan ya. Jadi kalau dikatakan literal itu lebih otoritas dari verbal ya, itu yang aku tolak. Ya, kenapa aku tolak nanti aku jelaskan ya. Jadi kronologisnya seperti itu. Sehingga Injil Barnabas itu tertolak. Pegangannya tahun. Cuman ini kan salah satunya, tentunya ada alasan-alasan lain aku mau fokus ke tahunnya itu ya. Untuk menunjukkan bahwa sebetulnya otoritas verbal itu atas literal. Bukan otoritas literal itu ya atas verbal, artinya literal lebih tinggi dari verbal, enggak begitu. Ya. Enggak begitu. Jadi otoritas verbal atas literal. Jadi verbal itu lebih punya otoritas atas literal gitu loh. Bukan otoritas literal atas verbal. Gitu. Dengan alasan kalau ditulis literasi itu ada tahun penulisannya. Siapa yang menulis gitu. Ya itu yang aku tolak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ke belakang lagi. Aku sudah pernah jelaskan tentang peristiwa Gua Hira itu ya. Iqra gitu ya. Iqra. Dan aku sudah jelaskan ya, dalam Lisanul Arabian itu ada Iqra, ada Yatlu, ada Ratala. Dan itu semua baca, terkait dengan baca. Itu yang nyantri lama di sini sudah tahu lah ya. Ini hanya mereview aja supaya ingat kembali atau ada yang baru ya. Supaya sedikit nyantol. Kalau nggak nyantol ya kamu harus mereview ke kajian-kajian lamaku kan gitu. Ya. Iqra itu sendiri juga nanti jadernya apa itu akan berbeda arti. Berbeda diambil jader itu berbeda arti karena Iqra ya. Iqra ya. Iqra itu bisa dari Quran, bisa dari qoro'a. Kalau qoro'a itu baca, maka Iqra bacalah. Quran itu ya Quran itu, maka berquranlah. Beda. Satu diksi, beda jader yang diambil menjadi beda arti dia. Ya. Kalau dia isim Quran ya kata benda, maka berquranlah, Iqra gitu ya. Kalau dia fiil ya kata kerja baca, maka Iqra bacalah. Nah, itu beda pertama. Beda kedua, kalau berquranlah itu sudah makrifat, sudah jelas ya Quran itu. Artinya kamu hidup dengan Quran, berquranlah kamu. Aplikasikan Quran dalam kehidupanmu, gitu loh. Ya, kalau itu udah makrifat dia, karena nggak ada pilihan lain selain Quran itu sendiri. Tapi kalau qoro'a, Iqra dari qoro'a, bacalah. Ya tergantung apa yang dibaca, gitu loh. Ya, bedanya di situ. Dan itu nanti kan akan
Terus kalau kita kaji seperti yang sudah kita bahas, menjadi sikap kita untuk menentukan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak buta huruf. Kanjeng Nabi itu ya melek huruf gitu loh. Ya. Jadi ya bisa baca, bisa nulis gitu ya. Oke. Coba aku sedikit men-trigger ke kamu. Ya. Kira-kira di dalam gua Hira itu apa Kanjeng Nabi itu dihadapkan oleh malaikat Jibril itu, di mana malaikat Jibril membawa spanduk gitu, ada tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Bawa spanduk gitu. Ini malam loh, belum ada listrik, PLN belum ada. Ya, abad-abad itu kan belum ada listrik. Thomas Alva Edison tuh menemukan boklam tuh tahun berapa? Coba nanti dilihat. Ini kan abad ke-6, abad ke-7 ya, masuk abad ke-7 lah ya. Di dalam gua lagi. Gitu ya. Kan gelap. Cuman ya perlu kita diskusikan peristiwa itu malam hari atau siang hari. Ya, kalau siang hari mungkin lumayan lah, masih ada cahaya tembus ya. Tapi kalau itu malam hari kan, ya makanya ribet lagi. Kita harus tahu peristiwa itu malam hari atau siang hari. Kalau malam hari jelas gelap itu. Tapi oke lah siang hari. Terus apakah menurut yang kamu pahami itu literasi, literal gitu loh. Jadi Jibril membawa spanduk gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana ma lam ya'lam dan seterusnya itu. Terus ini bahasa gue ya, mat baca mat gitu. Terus aku nggak bisa baca gitu. Ya, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ya, tentu tidak begitu. Ya, kata Iqra itu membaca dalam hal umum. Iqra, objeknya itu umum, tidak terikat pada huruf. Yang terikat pada huruf itu biasanya ratala, yatlu, gitu. Ratala nanti terus ditasrif menjadi tartila, gitu ya. Kalau Iqra itu baca apa saja. Kamu nanti pergi jangan lupa bawa apa namanya, jas hujan ya. Nah, kenapa aku kasih pesan gitu sama Gra itu? Tahu nanti kalau kamu pergi bawa jas hujan ya gitu. Karena aku sudah membaca alam. Mendung itu sudah gelap. Pertanda meskipun belum pasti. Kan ada lagunya, mendung tak berarti hujan. Tapi kebiasaannya kalau mendung itu hujan. Nah, itu aku membaca alam. Itu Iqra. Jadi Iqra itu membaca apapun tidak terkait dengan huruf-huruf gitu loh ya. Oke, tetapi yang penting di sini bahwa ya tidak ada literasi yang disuguhkan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk dibaca. Jadi dia bukan literal, tapi apa? Verbal. Ucapan. Ya. Oke. Ya. Sampai sini paham ya? Oke, aku hapus ini. Al-Quran, ya. Al-Quran turunnya berapa kali Al-Quran? 2 kali, ya. Dua episode, ya. Gitu ya. Al-Quran turun 2 kali, 2 episode, ya. Episode pertama itu dari Allah via Jibril ke Kanjeng Nabi. Sebentar ini cari. Ke Kanjeng Nabi. Nah itu ambilin spidol tuh. Sepertinya kok habis ini. Ya. Dari Jibril ke Kanjeng Nabi. Ya. Jadi Al-Qur'an itu turun dari Gusti Allah Agung ya. Vianya Jibril ke Kanjeng Nabi. Ini episode pertama. Berapa? Ya tuntas semua.
Ya, sama ini kasih air dikit dong. Tuntas semua. Ya. 6.236 ayat. Ini tuntas tas. Semua. Baru nanti dari Kanjeng Nabi ke kita, kan dia kan setelah tamat studinya di wisuda, yang awalnya peserta studi, gurunya Jibril dikirim oleh Gusti Allah Agung. Setelah tamat peserta studi atau pelajar, akhirnya kan sesudah tamat di wisuda jadi nabi, dia ngajar kita. Nah, di sini episode yang kedua turunnya, ya, dari Kanjeng Nabi ke umat gitu lah ya, lewat para sahabat itu, ya, lewat para sahabat. Pertanyaannya, ketika turun ini apa dalam bentuk literal? Literal gitu. Ya. Nih, tertulis sudah dari Lauh Mahfud. Banyak yang memahami Lauh Mahfud itu, kalau sudah Lauh Mahfud, otaknya itu keawang-awang. Padahal apa artinya Lauh? Lauh Mahfud itu, Lauh itu lembaran. Mahfud itu terjaga, lembaran yang terjaga. Maka nanti kita akan sampai 2 lauh batu. Itu nanti akan aku jelaskan setelah ini dulu ya. Ya, turun pertama itu ya nggak literal, ya verbal. Ya, medianya itu verbal, ucapan. Nggak langsung bentuk suhub gitu, sudah tertulis gitu, enggak. Begitu juga turun dari Kanjeng Nabi ke umat, ke para sahabat, ya, barulah ya literal. Ini. Gak itu? Mau tutup tuh. Barulah verbal dan literal. Gitu loh. Diajarkan, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada para umat, para sahabatnya saat itu, ini ditutup, ini. Ya. Itu secara literal ditulis, juga secara verbal, ucapan, diingat, hafalan. 2 metode ini diajarkan langsung kepada para sahabat. Ini kan sudah kita diskusikan juga. Ya. Literal, ya. Itu literasi ditulis, verbal itu diucapkan, dihafalkan gitu ya. Ini diajarkan langsung. Dua-dua ini metodologinya ini. Di sini. Ya. Tetapi awalnya dari Jibril ke sini, ya, Jibril tidak membawa literasi, tapi verbal ini ucapan, gitu ya. Oke, di sini sudah ya. Kalau kita mau, ya, yang itu sudah berbentuk literal, itu nanti ada yang disebut dengan, itu di Perjanjian Lama, itu 10 Commandment atau 10 perintah Tuhan, dan aku sering menyebutnya Dasatita. Dasa itu 10. Dasatita. Ini yang tertulis, dia sudah literasi, yang makanya disebut loh batu. Itu ini ada 2 loh batu. Nah, ini tertulis, ya. Yang tertulis itu apa? Dasatita atau 10 Commandment. Loh itu apa? Lembaran. Lembarannya itu dari batu, maka disebut loh batu. Kalau lembarannya kayu, loh. Jadi loh itu lembaran. Kalau loh mahfud itu lembaran yang terjaga. Maka dari etimologi, ijazah itu bisa disebut loh mahfud. Karena kita mestinya kan menjaga ijazah kita, tidak ditaruh sembarangan. STNK, BPKB, surat apalah. Ya.
Itu kita terjaga, maka dia bisa disebut loh, bukan loh mahfuz terus otakmu ke awang-awang sana gitu loh. Ini kan jadi masalah. Ya, oke. Ini bisa dilihat nanti di kitab PL Perjanjian Lama ya. Ini kita bisa diskusikan dengan teman-teman kita Yahudi itu ya. Apakah Musa itu menerima loh batu itu sudah ada tulisannya dengan jari Tuhan yang menulis atau gimana itu? Kalau kita mau memperdalam itu nanti bisa kita diskusi dengan saudara kita yang lebih tua yaitu Yahudi ya. Kalau Nasrani kan saudara kita pas Islam, Nasrani yang jadi Kristen tuh baru Yahudi. Ya, ini dua loh batu itu ya. Ya, sekarang kita mengambil keumuman gitu ya. Keumuman. Wahyu ya. Wahyu atau firman itu ada dalam edisi Perbal. Ini loh. Kecuali yang Dasatita tadi ya. Perbal semua. Jadi awalnya Perbal, baru nanti diliteralkan, dituliskan menjadi literasi. Maka dari itulah aku sebut otoritas Perbal atas literal. Artinya yang Perbal ini lebih otoritas dari literal. Karena apa? Literal itu adanya dari Perbal. Perbal dulu baru diliteralkan. Ini kan media untuk mengabadikan wahyu itu. Ada media Perbal diucapkan, hafalan, ingatan, ada yang ditulis literal. Nah, kalau Al-Quran dua metode ini dipakai. Tetapi kalau kita mau mempersuskan antara Perbal dan literal, ya tentunya Perbal lebih otoritatif karena literal itu dituliskan atas dasar apa yang diingat, apa yang ada dalam Perbal itu. Bagaimana mungkin literal itu akan membantah otoritas Perbal? Gitu loh. Ya. Minum dulu. Bismillah. Tinggal dikit kopinya. Sepati kirim kopi dari Palu. Bismillah. Oke, nah ketika ada saudara kita dari Kristen ya mengatakan bahwa menolak Injil Barnabas karena tahun, ya silahkan saja, ya silahkan saja. Katanya tahunnya lebih mudah. Tahun apa? Tahun ditulisnya, tahun diliteralkannya. Pertanyaannya, sebelum diliteralkan kan sudah ada Perbal. Ya. Sebelum diliteralkan dia kan sudah ada memang sih, ya. Literalnya itu dia lebih mudah dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi sebelum diliteralkan, apakah dia tidak ada dalam kondisi Perbalnya? Kan itu yang harus didiskusikan. Tetapi aku tidak masuk ke sana karena aku tidak dalam rangka ya membicarakan secara mainstream menjadi pusat diskusi kita kali ini adalah Injil Barnabas. Enggak ke sana. Ini aja karena ini menjadi triggernya aja sih, maka aku hadirkan. Yang aku ingin katakan ya bahwa kita tidak bisa mengenyampingkan otoritas Perbal atas literal. Jadi gue nggak ada urusan mau Injil Barnabas ditulis tahun berapa, urusan lu, bukan urusan gue, gitu ya. Cuman kalau misalkan kita diskusi, gue kan bisa juga ngomong ya, iya memang literalnya dia lebih mudah dari Matius, Markus, Lukas, tapi kan Perbalnya perlu diuji juga, kapan dia ada. Nah, nanti sama aja, kan bisa saja toh
sebetulnya dalam tataran verbal itu sama, ya, tapi nulisnya dia belakangan gitu loh. Bisa saja, ya. Cuman kan bukan itu yang menjadi topik kita. Topik kita adalah bahwa, ya, budaya verbal atas wahyu itu tidak bisa didegradasi literal sehingga literal lebih otoritatif. Ya nggak bisa, karena literal itu dari verbal. Itulah pentingnya, ya. Itulah yang menjadi penting dan amat sangat penting yang disebut hafalan dalam Al-Quran itu. Verbal ini, bukan yang literal ini. Itu loh, ya. Ini nggak bisa disepelekan verbal. Ya, makanya ketika Al-Quran itu disampaikan, kan banyak yang hafal itu. Nanti kalau misalkan ada kesalahan ya tinggal ngambil aja. Kamu gimana? Terus kamu gimana? Nggak mungkin, nggak sama. Kecuali nanti makhrajnya, spellingnya mungkin beda. Ya, tapi kontennya itu dia tetap baru diliteralkan. Gitu loh. Literal ini juga kita harus tahu, dia literal dalam kondisi gundul dulu, karena itu huruf-huruf mereka gundul yang ngerti aja, ya, ngerti aja. Karena peradaban terus berubah, Al-Quran juga menjadi konsumsi orang-orang di luar Arab, ya, karena Islam semakin berkembang, tentunya kita tidak sepasih mereka yang orang-orang Arab dengan huruf-huruf Arabian seperti itu, ya. Makanya nanti terus ada proses yang namanya itu dikasih sandangan, kata orang Jawa, ya, dikasih sandangan, ya. Kalau mau sama ya diruntuhkan semua aja, digundulkan semua, sama itu. Kalau kita kan bingung nanti mana ba, ya, mana nun, itu kan tergantung titiknya. Titiknya di mana? Tapi kalau mereka ya sudah canggih gitu loh, ya. Itu literalnya. Cuman literal itu berawal dari verbal. Terus nggak bisa mau meremehkan verbal didegradasi atas literal. Orang literal sendiri dari verbal kok. Itulah perlunya, ya, dua-dua itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu metodologi verbal lewat hafalan-hafalan para sahabat dan metodologi literal. Sehingga Al-Quran itu terjaga. Gitu loh, ya. Nah, ini kan juga sebetulnya terkait dengan itu yang dari Madura itu, ya. Kemudian kabar-kabar sudah jadi profesor sekarang di Amerika sana, ya, yang katanya Al-Quran. Dan kita sudah bahas itu, ya, ada 4 episode kalau nggak salah, yang diedit lah, yang inilah, dan itu kan menjadi konsumsi saudara-saudara Kristen kita. Ya, seharusnya sih saudara-saudara Kristen kita tanya sama dia, ya. Kalau memang diedit tuh sebelum diedit mana, setelah diedit mana, gitu, ya. Jadi kita bisa diskusikan, karena sepertinya salah paham, antara penyampaiannya juga salah, diksinya, yang menerima juga salah. Yang menerima terlalu sumbu pendek. Apa saja yang dia bisa kapitalisasi untuk menyerang Islam, menyerang Al-Quran, dia gunakan. Padahal nanti dulu. Dan itu kan sudah kita bahas, ya, ada 4 episode, silakan lihat di sana, ya. Jadi kalau memang yang katanya 1928 apa 24 itu di Masjidil Kairo itu, tunjukkan sebelum diedit mana, setelah diedit mana, gitu. Nanti kita diskusikan. Itu sepertinya aku kan pernah diskusi bukan diskusi sih, itu dinukil sama saudaraku dari Protestan, ya, bukan Katolik, ya. Aku bilang kalau memang diedit seharusnya Bismillah itu juga diedit sekalian, karena Bismillah itu secara sorob nahu salah, harusnya Bismillah. Tapi kenapa tetap ditulis Bismillah? Dalam rangka apa kok harus tertulis begitu? Gitu, ya. Oke. Sampai di sini saja kajian kita, ya. Jadi sekali lagi aku tekankan bahwa verbal itu lebih punya otoritas atas literal, ya, karena literal itu dibangun atas verbal. Jadi tidak boleh mengenyampingkan verbal, ya. Dan Al-Quran diturunkan atas 2 metodologi
verbal dan literal. Oke, ini awal kita di pekan ini ya, semoga nanti bisa terpenuhi, tapi ya nggak tahu lah ya, aku usahakan ya sepekan sekali ya, sebelum nanti kita adakan perubahan lagi atau gimana-gimananya ya. Sepekan sekali pengobat rindu di antara aku dan kalian semuanya ya. Ada kajian-kajian papan tulisnya. Dan insya Allah untuk pekan akan datang kita akan bahas apakah alif lam lam ha itu sama dengan YHWH ya. Itu menjadi hal yang sangat sangat polemikus, rame sekali di dunia TikTok ya. Meskipun sekarang sudah mereda dan semoga redah lah ya. Karena itu terjadi pertentangan di internal kita sendiri, juga terjadi pertentangan itu ya. Insya Allah ya, kita semua, aku, kamu ya, dan kita semuanya ini diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita ya. Dan materi kita selanjutnya adalah apakah alif lam lam ha itu sama dengan YHWH gitu. Oke, sampai di sini dulu kajiannya. Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu ya, ngaji bareng Gus Peti di channel YouTube ini ya. Terima kasih ya. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan ya, untuk bisa dapat mengkaji apa yang belum kita tahu ya. Pesan dari aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.